berdaulat, adil dan makmur. Atas berkatan rahmat Allah yang Maha Kuasa dan menahan didorong oleh keinginan luhur supaya kehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu kemerdekaan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusullah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan kebangsaan dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia merdeka! Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang pada hari ini kita hadir di tempat gedung yang terhormat. Maka harapan saya hari ini adalah Mahkamah Rakyat yang akan mengadili ketidakadilan hari ini. Maka saya menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia, mari kita bersatu padu untuk melawan ketidakadilan ini. Jangan melihat besar atau kecilnya, jangan melihat tua atau muda, melihat kemampuan, melihat kelemahan, tapi ini adalah bagian dari bangsa Indonesia yang harus kita rangkul mulai hari ini. Hari ini adalah Mahkamah Rakyat yang hari ini kita bersama-sama di tempat ini. Kita tidak boleh saling menyalahkan, tapi ini adalah kondisi yang terjadi. Ini harusnya menjadi tanggung jawab kita bersama. Karena hari ini Presiden Republik Indonesia juga sudah melanggar pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ini sudah betul-betul dilanggar, sudah juga diinjak-injak. Maka dari itu, kalau kita meminta kepada anggota DPR untuk memuluskan hak angket dan untuk memajulkan Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo, maka Mahkamah Rakyat hari ini resmi dibuka, dan mari kita sama-sama sampaikan apa hal unek-unek kemarahan kalian di tempat ini agar semua menjadi catatan dan menjadi kita bersama. Jangan saling gontok-gontokan, tapi hari ini masih bisa kita carikan solusi. Mana kalau sudah tidak ada solusi lagi, maka rakyat punya hak untuk membentuk Mahkamah Rakyat itu sendiri. Saya rasa itu aja. Terima kasih kepada semua yang hadir di tempat ini dan anak-anakku yang ada di sebelah sana. Mari kita bergabung untuk mencari solusi, bukan mencari kesalahan, mencari kesalahan-kesalahan. Tapi hari ini sudah terbukti, sudah semua halayak rakyat dan tingkat desa sudah tahu. Maka dari itu resmi kami buka. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Terima kasih. Baik Ibu Suranti, terima kasih. Mahkamah Rakyat sudah dibuka, dan selanjutnya saya akan menyerahkan sepenuhnya kepada teman-teman bidang wisata yang akan mengatur seluruh kegiatan aksi ini sampai dengan kita berhasil, sampai dengan kita menang. Seluruh rakyat Indonesia hari ini bisa diberikan ruang sepenuhnya menyampaikan unek-unek, menyampaikan fakta-fakta, menyampaikan temuan-temuan yang ditemukan di seluruh wilayah, seluruh pelosok Indonesia. Instruksi aksi selanjutnya tetap ada di pimpinan nasional melalui kami, saya Jenderal Lapangan, yang nanti akan diteruskan kepada seluruh kelompok aksi hari ini. Untuk itu, waktu dan kesempatan kami silakan kepada 3 dinamisator untuk memimpin dan melaksanakan kegiatan aksi hari ini. Silakan, Pak. Baik, terima kasih kawan-kawan. Selamat siang semua kawan-kawan. Halo, masih semangat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan.
kawan-kawan. Kawan-kawan, sepakat kita dukung hak angket? Kita sepakat dukung hak angket? Sepakat dukung hak angket? Kita tetap berada di sini sampai ada kepastian. Bahwasanya siang hari ini juga kita mendapat kepastian dari Dewan Perwakilan Rakyat agar segera menggelar hak angket untuk menindaklanjuti segala kecurangan pemilu kawan-kawan. Pemilu 2024 ini pemilu yang paling buruk sepanjang sejarah kawan-kawan. Kawan-kawan, rezim Jokowi, rezim yang sangat bodoh. Rezim Jokowi hari ini telah mengakali konstitusi kawan-kawan. Rezim Jokowi hari ini telah meruntuhkan hukum itu sendiri kawan-kawan. Dia menantikan keluarganya, mentarap anak-anaknya, tentu merampas hak demokrasi kawan-kawan. Kawan-kawanku semua, demokrasi hari ini sedang tidak baik-baik saja kawan-kawan. Apakah kawan-kawan sepakat kalau demokrasi ini dihancurkan oleh Jokowi kawan-kawan? Oleh karena itu kawan-kawan, Jokowi harus segera kita masukkan. Setuju kawan-kawan? Jokowi harus segera kita laksanakan kawan-kawan. Sepakat kawan-kawan? Hari ini, kawan-kawan, hari ini kita datang ke tempat ini. Kita akan buat perhitungan. Kita akan buat kesepakatan dengan anggota DPR kawan-kawan. Karena mereka yang punya peranan, mereka yang punya tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan hak angket kawan-kawan. Kawan-kawanku semuanya, apakah kawan-kawan datang ke sini hanya untuk main-main kawan-kawan? Apakah kawan-kawan datang ke tempat ini hanya untuk bertemasi kawan-kawan? Kita datang ke tempat ini hanya dengan satu tekad, menuntut DPR segera mengusut tugas kecurangan selama pemilu. Sepakat kawan-kawan? Baik, sebelum kita masuk lebih jauh, barangkali kita harus berikan kesempatan kepada kawan-kawan yang lain. Oke, nanti kita akan lanjutkan aksi kita akan terus berlanjut dan sebagai kawan kita tetap berjuang melawan segala bentuk intimidasi, melawan segala bentuk penindasan kawan-kawan. Terima kasih, kawan-kawan sudah siap dan datang ke tempat ini berjuang bersama kita kawan-kawan. Terima kasih. Izin sebentar, mohon maaf. Bagi yang mau orasi, saya mohon tolong tulis namanya. Biar kita panggil satu yang bagi yang sudah siap, silakan dulu. Untuk yang belum, yang pengen orasi, tolong kirim nama-namanya biar kita panggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam demokrasi Indonesia. Salam perubahan Indonesia. Salam perbaikan Indonesia. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dan kawan-kawan semuanya, rekan-rekan semuanya. Terima kasih banyak sekali lagi karena pada siang hari ini, pada 5 Maret 2024 ini, kita kembali berkumpul, kita kembali bertemu di depan gedung rakyat, di depan gedung DPR MPR RI dengan satu tujuan, dengan satu misi, dengan satu visi, yaitu menegakkan demokrasi Indonesia yang sesungguhnya. Panas terik mentari, lapar dan dahaga, lelah dan sebagainya, itu tidak menjadi hambatan buat kita semua, para pejuang-pejuang rakyat, para pejuang-pejuang demokrasi, para pejuang-pejuang keadilan. Kita hadir di tempat ini, kita datang di tempat ini untuk yang kedua kalinya dalam jumlah masa yang besar. Setelah tanggal 1 Maret 2024 beberapa hari yang lalu, kita hadir bukan karena dimobilisasi dengan uang. Kita hadir bukan karena dimobilisasi dengan nasi bungkus, tetapi kita hadir atas nama kepentingan rakyat Indonesia. Bukan juga atas nama kepentingan paslon tertentu, tetapi kita hari ini mengatasnamakan rakyat Indonesia, mengatasnamakan kepentingan masyarakat Indonesia, hadir untuk menuntut keadilan, hadir untuk menuntut agar demokrasi di Republik ini menjadi demokrasi yang terhormat, menjadi demokrasi yang benar-benar kepemimpinan, pemerintahan dari rakyat
oleh rakyat dan untuk rakyat. Bapak Ibu dan kawan-kawan semuanya, kita tengah merasakan bagaimana harga-harga sembako yang mulai melonjak naik. Kita mulai melihat, kita mulai merasakan bagaimana kelangkaan sembako yang mulai ditemukan di berbagai tempat di Republik ini. Bagaimana mungkin Indonesia sebagai negara agraris, lalu kemudian harga beras bisa melonjak naik? Bagaimana mungkin Indonesia sebagai negara yang subur, tetapi harga cabai melonjak naik? Ini menandakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Joko Widodo menjalankan roda pemerintahan, menjalankan kepemimpinannya tidak becus. Betul Bapak Ibu? Tidak benar, betul Bapak Ibu? Kemudian kita melihat ancaman kenaikan harga bahan bakar minyak, tarif dasar listrik, dan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat lainnya. Lalu bagaimana mungkin rakyat Indonesia masih mendukung dia, masih mengagung-agungkan dia, masih melindungi dia? Bagaimana mungkin suara itu dilemparkan oleh kita? Bagaimana mungkin kita bisa bertahan dalam situasi seperti hari ini? Lebih kurang 10 tahun Joko Widodo menjadi presiden Republik ini, tetapi kita melihat angka pengangguran semakin meningkat. Yang mirisnya, tenaga kerja asing pun juga secara membabi buta didatangkan ke negeri kita, yang tentu sangat melukai hati rakyat Indonesia yang sampai hari ini masih membutuhkan pekerjaan yang layak, Bapak Ibu. Betul? Kemudian kita melihat bagaimana demokrasi hanya tinggal menjadi buah bibir. Demokrasi hanya tinggal menjadi bualan para elit, bualan Jokowi, bualan para menterinya, dan kroni-kroninya. Kenapa demikian? Karena kita melihat proses politik, proses pemilu yang kita harapkan benar-benar bisa berlangsung secara jujur, berlangsung secara adil, berlangsung secara transparan dan rahasia, mengedepankan hak-hak rakyat untuk menentukan pilihannya terhadap kepemimpinan nasional. Tapi apa yang terjadi? Lagi-lagi Joko Widodo tidak menempatkan dirinya secara bijak sebagai kepala negara, tidak menempatkan dirinya secara bijak sebagai pemimpin negara. Kenapa? Karena kita melihat bagaimana marwah Mahkamah Konstitusi yang menjadi salah satu anak kandung dari reformasi yang diperjuangkan lebih kurang 25 tahun yang lalu dicabik-cabik, dilecehkan, direndahkan hanya untuk kepentingan Joko Widodo dan dinasti politiknya. Betul? Ini adalah fakta. Ini bukan bualan, ini bukan hoax semata. Karena kita bisa melihat bagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi, bagaimana kita bisa melihat keputusan sidang MK Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan dengan tegas bahwa lolosnya anak presiden yang bernama Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden itu memperlihatkan pelanggaran etis yang tidak bisa ditoleransi. Lalu bagaimana kita berharap tentang etika kita bernegara dan berbangsa kalau konstitusi negara, kalau konstitusi bangsa Indonesia kemudian ditabrak hanya untuk ambisi kekuasaan keluarga dinasti politik Joko Widodo? Oleh sebab itu kita hadir di sini, kita datang di sini dengan penuh semangat, dengan penuh kebersamaan, tanpa rasa takut, tanpa rasa ragu. Kita meneriakkan satu suara bersama: turunkan Jokowi sekarang juga, turunkan Jokowi sekarang juga, turunkan Jokowi sekarang juga, turunkan Jokowi sekarang juga, turunkan Jokowi sekarang juga. Hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turunkan Jokowi sekarang juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sehat semuanya? Alhamdulillah sehat Jokowi. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat jasmani, sehat rohani, dan umur yang bermanfaat dan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Wahai saudara-saudaraku, apakah kita masih membiarkan rakyat ditindas atau bangkit untuk melawan? Bangkit atau? Bangkit!
semuanya, mari kita semua bergandeng tangan dalam keberagaman untuk melawan para pemerintah yang tidak demokratis, melawan pemerintah yang pengkhianat demokrasi, melawan pemerintah yang melanggar konstitusi. Betul? Termasuk Presiden Jokowi bersama aparatur negaranya. Mereka adalah memanfaatkan kekuasaan dan menggunakan sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis. Betul? Jokowi sudah melakukan dinasti politik yang tidak sehat. Maka hari ini rakyat berkeras, Jokowi akan segera diturunkan. Betul? Jokowi diturunkan. Betul? Saudaraku semuanya, mari kalau kita ketahui bahwa yang kita lawan sekarang ini adalah tegakkan keadilan, betul? Dan kesejahteraan rakyat, betul? Saya bukan datang ke sini untuk melakukan penegakan hukum. Kenapa? Karena hukum bisa dibeli, hukum bisa diperjuangkan, betul? Kita tuntut keadilan, kita tuntut kesejahteraan rakyat, betul? Ingat, Islam sangat mengutuk ini namanya perbuatan apa? Sogok menyogok. Perbuatan namanya apa? Sogok menyogok. Karena dengan adanya sogok menyogok, apa? Hukum di Indonesia tidak akan berlaku, betul? Makanya yang berkuasa tetap akan menang, yang tidak berkuasa tetap akan kalah. Oke? Makanya itu terakhir saya ngajak, mari semua kita akan sepakat kalau ini sampai di Mahkamah Konstitusi, betul? Mendukung hak angket segera dilakukan, betul? Turunkan Jokowi, mau nggak mau, ada mau selesaikan. Seharusnya kita menciptakan reformasi baru, pembaharuan reformasi baru. Hari ini, tahun ini, 2024, kita mengadakan reformasi baru. Turunkan Jokowi, betul? Turunkan Jokowi, turunkan Jokowi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jokowinya di mana sekarang? Jokowinya di mana? Katanya mau kita turunkan, di mana dia? Baik, kawan-kawan yang mau orasi silakan untuk bergabung di belakang. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Kita bikin yahir. Masukkan Jokowi! Masukkan Jokowi! Masukkan Jokowi! Kawan-kawan sekalian, hari ini kita berkumpul di sini untuk membela bangsa kita yang sudah digoyah oleh para penjahat-penjahat demokrasi. Kawan-kawan sekalian, hari ini, mulai hari ini, jangan sampai kita menjadi pudar. Semakin hari harus semakin semangat. Saya sebagai dinamisator untuk mengingatkan kembali kepada teman-teman yang mau orasi untuk segera berkumpul di belakang Mall Bung Ando. Ini kita ada kawan dari oke, silakan siapa akan kepada kawan dari Petisi Brawijaya. Silakan merapat ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna wa yuhibbu alladzina yuqatiluna fi sabilihi safan kanahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjihad, berjuang di jalannya dengan cara bersab, teratur seakan-akan bangunan yang kokoh. Takbir! Saudara-saudara, pada hari ini kita berkumpul di sini adalah dalam rangka menolak pemilu curang. Setuju? Karena pemilu ini bukan untuk rakyat Indonesia, tapi untuk rakyat, tapi untuk anaknya Jokowi. Betul nggak? Kita tahu kawal peraturan perundang-undangan di KKI, MK dikebiri, KPU dikagahi, dan Bawaslu dipecundangi. Oleh karena itu kami di sini tidak lagi berbicara angka-angka bahwa yang kerok daripada pemilu curang adalah Jokowi. Sepakat? Oleh karena itu, karena dia adalah perusak demokrasi yang kerok permasalahan di negeri ini, maka kami menuntut kepada DPR RI untuk tidak berlaku pansu. Katakan benar, jika benar, katakan salah, tidak salah. Dan sudah jelas bahwa Jokowi adalah otak daripada pelaku pemilu curang. Setuju? Takut? Tidak ada kata mundur. Andaikan Dewan pun ternyata pansi, maka kami yakin rakyat akan terus melawan. Tidak akan pernah berhenti berjuang untuk menyuarakan kebenaran. Saudara-saudara, perlu diketahui bahwa jika rejim hasil pemilu curang, maka akan menghasilkan rejim bajingan, rejim koruptor, dan para penjahat. Camkan itu. Saudara Jokowi pernah menantang, jika kalian bisa mengalahkan saya, hebat katanya. Di sini kami datang, tunjukkan, hadapi rakyatku, tidak lari mendarkan
bagaimana kembali. Sepakat? Tolak pemilu curang, takbir. Tolak pemilu curang, takbir. Demikian, saya sudah ada perwakilan dari Banten. Terima kasih. Lain taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat Indonesia! Hidup mahasiswa Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Hidup mama Indonesia! Baik, Bapak Ibu dan kawan-kawan semuanya, semakin siang semakin membara, semakin siang semakin memanas. Olehnya itu, agar kita menjadi masa aksi yang tertib, menjadi masa aksi yang solid, maka kami meminta kepada Bapak Ibu dan kawan-kawan yang masih jauh dari masa, silahkan yang jauh mendekat, yang dekat merapat, yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Kemudian Bapak Ibu, kita akan mengakomodir semua para orator-orator umum pada siang ini. Kita mempersiapkan satu mobil komando lagi. Jadi silahkan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan orasinya kita bagi dua. Satu di mobil ini dan satu di mobil sebelah kiri saya. Sehingga semuanya bisa terakomodir, tetapi tetap dalam satu komando. Kita batasin maksimal 5 menit per orang. Karena jam 3 sore kita ingin supaya para wakil rakyat yang di dalam itu datang menghadiri masa aksi dan kemudian menyambut aspirasi kita tentang realisasi hak angket kecurangan pemilu, tentang penolakan harga-harga, kenaikan harga sembako, dan yang terakhir tentang makzulkan atau lengserkan Jokowi dengan segera. Sepakat? Baik, saya persilahkan kepada orator selanjutnya. Bagi yang mau orasi di mobil sana silahkan mendaftar kepada Pak Sul. Ya. Kemudian bagi yang akan orasi di sini ada Bang Winston dan kita semuanya yang akan mempersilahkan dengan tertib Bapak Ibu menyampaikan orasi politiknya. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Oke kawan-kawan, masih semangat. Para suaranya, merdeka. Hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka kita bergerak dan kita menjusak dalam penyelenggara pemilu saudaraku. Teman-teman dari petisi Jaya yang mau berkumpul, teman-teman petisi Jaya berkumpul. Anda datang kemari bukan untuk selfie, Anda datang kemari untuk menyampaikan aspirasi. Setuju? Teman-teman, izinkan kami menyampaikan surat dukungan Pak Angket DPR atas pemilu curang 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebangsaan, salam sejahtera, Om Swastiastu dan budaya, salam kebajikan. Rahayu, 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 merdeka. Menyikapi situasi politik, ekonomi, dan sosial di masyarakat pada saat ini semakin memprihatinkan pasca pemilu 2024 yang sangat mengancam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Serta banyaknya gerakan masyarakat dan mahasiswa, akademisi, profesional, tokoh agama, dan tokoh-tokoh bangsa, pensiunan TNI dan Polri ingin mengkritisi pelaksanaan pemilu 2024 yang penuh dengan kecurangan. Kami, masyarakat yang bergabung dalam posisi Jaya yang telah menyampaikan kondisi beberapa waktu yang lalu, maka melalui forum ini kami ingatkan kembali: 1. Menolak hasil Pilpres dan Wakil Pilpres yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Setuju menolak? Yang kedua, meminta dilaksanakan pemilihan ulang Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 dan mengganti para komisioner KPU dan komisioner Bawaslu. Setuju? Yang ketiga, memprotes keras deklarasi kemenangan paslon nomor 2 yang dilakukan secara selebrasi berdasarkan quick count. Yang keempat, meminta Bawaslu untuk memproses secara hukum paslon nomor 2 atas deklarasi kemenangan tersebut. Yang kelima, meminta kepada Ibu untuk mendiskualifikasi 02. Bapak Ibu sekalian, aksi kita ini seperti buah satu. Hari ini kita sedikit, kita lihat dan laksanakan pemilihan umum, maka kita akan dobrak periode ke-7. Kita harus bertahan dan para wakil rakyat harus keluar. Sebagai rakyat, kami menorehkan kartu tanda hari ini sebagai bukti bahwa Indonesia tidak baik-baik saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Halo wakil rakyat dan kamu. Baik, ini ada kawan dari Surabaya ini. Ya. Cek, cek. Masih semangat kawan-kawan? Masih semangat kawan-kawan? Saya tidak melihat kawan-kawan yang di trotoar. Kawan-kawan yang di trotoar masih semangat? Kawan-kawan yang di trotoar masih semangat? Ayo kawan-kawan yang di trotoar, saya minta masuk barisan kawan-kawan.
Kawan-kawan yang di trotoar, masuk barisan kawan-kawan. Bahwa kita aksi terpimpin kawan-kawan. Kita bukan gerombolan kawan-kawan. Ayo kawan-kawan yang masih berteduh, yang masih di bawah-bawah pohon kawan-kawan, masuk ke barisan kawan-kawan. Ayo kawan-kawan, rapikan barisan kita kawan-kawan. Kita satu komando, rapikan barisan kita. Kita jangan terberai-berai. Kita jangan tercerai-berai kawan-kawan. Ayo kawan-kawan yang masih di trotoar, jangan takut kepanasan, jangan takut kecapean. Untuk kawan-kawan yang di trotoar, ayo gabung. Ayo gabung kawan-kawan yang di bawah pohon. Abang-abang, ibu-ibu yang masih di bawah pohon, kakak-kakak semua. Ayo bang, maju bang. Ayo yang di trotoar, kawan-kawan yang di trotoar, rapatkan barisan kita. Kita mau menghadap gedung DPR ini kawan-kawan. Kita mau menyampaikan aspirasi kita kawan-kawan. Ayo kawan-kawan yang di trotoar, saya minta dengan sangat untuk masuk barisan. Kawan-kawan yang di bawah pohon, kawan-kawan yang di bawah pohon, kawan-kawan yang di bawah pohon, saya minta masuk ke barisan. Ayo kawan-kawan, kita datang ke sini.